Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Pada kali ini, pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, kita bertemu untuk yang pertama kali ya anak-anak, yaitu dalam rangka PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak Winarno. Bapak sehari-hari mengajar di SMA Cipiring, memberikan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi PLS dengan tema atau topik penguatan pendidikan karakter. Anak-anakku sekalian, tentu kalian bisa melihat sebuah peristiwa di mana remaja sering terlibat dengan tawuran, terlibat minuman keras, merokok, bahkan terlibat narkoba sampai pada kriminal. Ini tentu sangat memprihatinkan. Mengapa? Apabila remaja terlibat semacam ini, nanti bagaimana karakter bangsa kita? Kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang mudah hancur, dan mungkin bangsa Indonesia akan hilang dari peta bumi. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi kita. Apa toh pendidikan karakter itu, anak-anak? Banyak definisi yang dapat kita ucapkan. Salah satunya yaitu dari Thomas Licona, di mana karakter didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk membantu seseorang dapat memahami dan dapat memperhatikan nilai-nilai etika. Ada juga yang berpendapat, misalnya seperti Suryanto ini, bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku bermasyarakat. Cara berpikir dan berperilaku dalam masyarakat. Tentu hal ini, Suryanto mungkin berpikir bahwa apapun yang menjadi bekal berpikir dan berperilaku di masyarakat akan menentukan bahwa seseorang itu dinyatakan sebagai masyarakat yang baik atau tidak. Nah, menurut pendapat yang lain, misalnya Kertajaya, bahwa karakter itu merupakan ciri khas seseorang dalam berucap, berperilaku, atau bertindak di masyarakat. Nah, ini tentu mendukung sekali dengan pendapat yang kedua atau pertama tadi. Nah, pada prinsipnya secara psikologis ada beberapa jenis karakter yang dapat kita lihat. Yang pertama, karakter religius, di mana seseorang memiliki karakter yang berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, karakter disiplin, di mana seseorang itu mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu berdasarkan aturan, berdasarkan waktu, berdasarkan petunjuk sesuai prosedur. Yang ketiga, karakter kerja keras, di mana seseorang itu mengerjakan sesuai tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang menjadi tugas. Pekerjaan selesai berdasar tanggung jawab. Itulah yang dimaksud kerja keras. Kemudian karakter kreatif. Yang dimaksud kreatif dalam hal ini, seseorang itu bila menghadapi suatu masalah, maka dia akan menggunakan otak dan kecerdasannya bagaimana menyelesaikan suatu masalah, bagaimana membuat masalah itu menjadi bisa diatasi secara cepat dan cerdas. Kemudian karakter mandiri. Nah, ini berkaitan dengan seseorang itu memiliki sikap bisa menyelesaikan suatu masalah tanpa bergantung kepada orang lain. Itulah yang dimaksud karakter mandiri. Ada masalah, dia bisa menyelesaikan sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain. Kemudian karakter rasa ingin tahu. Nah, ini mendorong manusia itu berpikir bagaimana mengembangkan pengetahuan atas dirinya. Ada masalah, mengapa bisa terjadi demikian? Bagaimana cara menyelesaikan demikian?
ini akan terus berkembang, mendorong seseorang meningkatkan kecerdasannya. Kemudian karakter cinta damai. Tentu dalam hidup seseorang itu memiliki jiwa ingin hidup tentram, keluarganya tentram, tidak terganggu oleh lingkungan, atau tidak bersinggungan, bergesekan dengan orang lain. Pada prinsipnya orang itu ingin damai, ingin hidupnya tentram. Maka dia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk menghindari perselisihan dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian karakter toleransi. Ini bermakna bahwa seseorang itu dia akan bisa memahami, berempati kepada orang lain, bisa menghargai cara berpikir, cara bertindak orang lain, selama ini tidak menyimpang dari norma-norma yang lainnya. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan bagaimana perkembangan karakter itu dipengaruhi. Pada prinsipnya, setiap individu itu karakternya akan dipengaruhi oleh satu, aspek pengetahuan, dua, aspek perasaan, yang ketiga, aspek tindakan. Apa tadi anak-anak? Pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Ketiga aspek ini akan bersinkronisasi sehingga saling berpengaruh membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang. Apabila seseorang pengetahuannya kuat tapi perasaannya lemah dan tindakannya juga lemah, maka seseorang itu hanya pandai berteori saja. Atau seseorang pengetahuannya lemah, ya, perasaannya kuat, kemudian tindakannya tidak ada, orang ini menjadi cengeng, gampang menangis. Nah, inilah harus kita perhatikan. Lalu kapan kegiatan PPKA, kegiatan pendidikan karakter ini kita tanamkan pada kita sendiri atau kepada seseorang? Yaitu dimulai sejak dini. Bahkan menurut penelitian, bahwa pendidikan karakter seseorang itu diperoleh secara porsi besar, bahkan sampai porsi 50% ketika dia berusaha dari 0 tahun hingga usia 4 tahun. Dari usia 5 tahun sampai 8 tahun dia mendapatkan porsi pengembangan karakternya sebanyak 30% dan sisanya 20% untuk kehidupan selanjutnya. Berarti di sini menyatakan bahwa ternyata ada usia-usia yang rawan, usia yang sangat genting, di mana karakter seseorang itu harus dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, pengembangan karakter itu dikembangkan pada usia emas atau yang disebut golden age, di mana pada golden age ini seseorang akan memiliki masa perkembangan karakter yang maksimal sampai 80%, 50 ditambah 30%. Nah, apa dampak pendidikan karakter bagi kita anak-anak? Ketika karakter kita kuat, secara pengetahuan kita kuat, secara perasaan kita kuat, secara tindakan kita kuat, maka ini akan bersinergi sehingga menjadi motivasi yang unggul bagi seseorang untuk meraih prestasi apapun di bidangnya. Apakah itu prestasi di sekolah, prestasi bekerja, atau prestasi di masyarakat. Pasti itu. Bahkan di negara-negara maju, pendidikan karakter itu sudah ditanamkan sejak awal. Ya, sejak awal. Seperti Indonesia juga sudah menanamkan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan prasekolah sampai pada pendidikan TK, pendidikan SD, sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Terus ini digenjot. Mengapa? Ya karena pendidikan karakter ini menjadi pondasi dasar bagi pengembangan karakter bangsa. Ketika ini tidak dibina, maka bangsa ini akan menjadi lemah. Nah, demikian kira-kira anak-anak apa yang dapat saya sampaikan. Tentu saja untuk selanjutnya Bapak ingin melihat bagaimana kalian memahami karakter ini secara secara matang. Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama,
Nah, saya ulangi. Bapak ingin memberikan tugas pada kalian berkaitan dengan PPK ini. Yang pertama, carilah sebuah peristiwa atau kejadian di mana seseorang mengalami kelemahan karakter, misalnya tidak disiplin atau misalnya tidak religius. Tuliskan dalam kertas ya kira-kira 10 kalimat saja. Yang kedua, menurut pendapatmu, tuliskan apa sebabnya sehingga anak tersebut mengalami kegagalan karakter itu. Dan yang ketiga, tuliskan menurut pendapatmu bagaimana cara mengatasi atau memecahkan masalah itu. Ya. Nah, sedangkan nanti tugas ini kamu tulis dalam kertas ya kira-kira dari tugas 1, 2, 3 tadi dituliskan dalam setengah halaman folio, difoto, kirimkan ke WA Bapak ya, yaitu dengan nomor 081 328 778 180. Saya ulangi, kirimkan tugasmu ke WA Bapak 081 328 778 180 ya. Ya, baik. Jangan lupa tuliskan namamu dan kelasmu. Demikian, semoga menjadi bermanfaat untuk mengembangkan karakter diri masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.